Selamat datang di Tan Hari Channel, channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Formasi besar langit dan bumi sedang runtuh. Di setiap sudut dunia surga dan manusia, sinar cahaya keemasan melesat langsung ke langit. Mereka adalah para pembudidaya surgawi yang terjebak di dunia surga dan manusia. Cahaya keemasan ini memenuhi seluruh dunia surgawi seperti kembang api. Chen Ping melihat cahaya keemasan itu. Dia tidak menyangka ada begitu banyak pendeta surgawi yang terjebak di dunia surgawi ini. Di dalam sebuah gua, leluhur pola lahi dan iblis formasi masih bermain catur. Keduanya merasakan lenyapnya formasi besar langit dan bumi, dan senyuman yang telah lama hilang muncul di wajah mereka. Saudaraku, kita telah memainkan permainan catur ini selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk menentukan pemenangnya dan pulang. Kata setan itu sambil tersenyum. Pulanglah, aku sudah terperangkap selama bertahun-tahun. Kupikir aku tidak akan pernah bisa kembali. Setelah leluhur pola lahi selesai berbicara, bidak catur di tangannya perlahan jatuh. Arai Dimen tertegun sejenak, lalu menatap leluhur pola lahi dengan heran. Saudaraku, bagaimana kamu bisa mengalahkanku begitu cepat? Lalu mengapa permainan ini memakan waktu bertahun-tahun? Jika aku tidak bermain catur denganmu selama bertahun-tahun, dan kamu tidak bertanding denganku selama bertahun-tahun, kamu pasti sudah mati karena depresi sejak lama. Nenek moyang pola ilahi tersenyum. Setelah mendengar ini, Zenmo tidak bisa menahan senyum. Kakak, terima kasih. Setelah dia selesai berbicara, dua lampu keemasan menyala, dan gua itu kosong, hanya ada papan catur di sana. Mungkin bertahun-tahun kemudian, gua ini akan menjadi gua abadi yang akan dijelajahi oleh para biarawan masa depan. Para pendeta di surga berpacu dengan waktu untuk kembali ke surga, mereka tidak dapat bertahan bahkan sedetik pun lebih lama. Pendeta Tao Wuji, Nan Batian, Li Chunfeng, Shen Xian. Mereka memandang runtuhnya formasi langit dan bumi itu dengan penuh hasrat. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa pergi sekarang. Jika mereka pergi, mereka pasti akan mati. Adapun kekuatan Nansing, bahkan jika mereka semua bersama, mereka tidak bisa bertahan. Jika saja sedikit saja yang tersisa, mereka akan hancur menjadi terak dalam sekejap. Tuan Chen, cepatlah lari. Saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Lin Chong berkata Chen Ping. Aura mengerikan itu telah menekan mereka dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Sekarang formasi besar langit dan bumi telah hancur, jika mereka tidak segera melarikan diri, mereka pasti akan ditindas oleh Wen Nansing pada akhirnya. Jangan khawatir, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Wajah Wen Nansing penuh dengan keganasan. Leluhurnya memintanya untuk menghentikan Chen Ping dari menghancurkan formasi besar langit dan bumi, tetapi sekarang dia gagal. Dia tahu bahwa jika dia tidak membunuh orang-orang ini, dia tidak akan memiliki muka untuk melihat leluhurnya. Terlebih lagi, jika leluhur menyalahkannya, apalagi dia, bahkan Sekte Huofen mungkin akan lenyap. Saat aura Wen Nansing meledak lagi, tubuhnya tampak ditekan oleh ribuan gunung. Tuan Chen, saya hanya dapat membantu Anda sampai titik ini. Melihat Chen Ping juga ditekan, Lin Chong memiliki ekspresi tekad di matanya. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tubuhnya mulai bergerak. Lin Chong akan menghancurkan dirinya sendiri. Chen Ping melihat ini, dia buru-buru berteriak, Kaisar Lin, Anda tidak bisa. Tuan Si. Chen Ping mengaum dan memanggil Tuan Si. Dia tidak tahu apakah Tuan Si bisa mendengarnya, tetapi dia tahu bahwa ketika dia dalam bahaya besar, Tuan Si pasti akan muncul. Tuan Si, Wen Nansing tersenyum dingin, tidak ada gunanya bagimu memanggilku ayah sekarang. Chen Ping abaikan dia dan berteriak lagi, Tuan Si. Ledakan. Tepat saat Chen Ping selesai berteriak, tiba-tiba kekosongan di langit tampak terbelah di tengahnya, dan seorang pria parubaya berbaju hijau perlahan datang. Tuan Si. Melihat orang itu datang, Chen Ping langsung terkejut.
Saat Tuan Si tiba, tekanan mengerikan dari langit dan bumi langsung lenyap. Semua orang bernapas lega. Ketika penguasa wilayah barat melihat Tuan Si, tubuhnya sedikit gemetar. Itu dia, itu dia. Celana penguasa wilayah barat basah, dia kencing lagi. Wen Nansing menatap Tuan Si dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Beraninya kamu menghentikanku melakukan sesuatu?" Tuan Si mengabaikannya, namun menatap gadis itu dengan mata penuh kasih dan berkata, "Apakah kamu telah menghancurkan formasi besar ini?" "Ya," Chen Ping mengangguk. "Tidak buruk." Tuan Si membelai kepala Chen Ping. Wen Nansing mengerutkan kening dan berkata, "Sialan, aku paling benci pria sok penting sepertimu. Beraninya kau mengabaikanku." Setelah berkata demikian, Wen Nansing tiba-tiba maju selangkah dan kemudian meninju Tuan Si dengan keras. Kekuatan jalan raya sedang mengalir masuk. Dengan pukulan ini, Wen Nansing menggunakan seluruh kekuatannya. Dia ingin membunuh Tuan Si yang sok penting itu dengan satu pukulan. Tetapi menghadapi pukulan Wen Nansing, Tuan Si bahkan tidak memandangnya dan terus membelai kepala putranya. Melihat kekuatan pukulan yang datang ke arahnya, Tuan Si hanya mengayunkannya dengan ringan tanpa melihat. Ledakan, bersamaan dengan angin sepoi-sepoi yang lembut, kekuatan mengerikan dari jalan raya itu lenyap tanpa jejak dalam sekejap di bawah lambaian Tuan Si, seolah-olah tidak pernah muncul. Pada saat yang sama, lubang berdarah muncul di dada Wen Nansing, dan organ dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Momen, terjadi keheningan antara langit dan bumi. Semua orang menatap kosong, dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Penguasa wilayah utara terkejut. Dia memandang penguasa wilayah barat yang telah mengompol. Dia akhirnya mengerti mengapa penguasa wilayah barat mengompol. Shen Xian dan yang lainnya semua terkejut saat melihat pemandangan itu. Sebagai kultivator dari alam surgawi, mereka secara alami memiliki pengetahuan yang luas. Tetapi Tuan Si di hadapan mereka adalah seseorang yang tidak dapat mereka lihat atau tebak. Seorang lelaki yang tampak lemah lembut dan berwibawa, tanpa sedikit pun aura di sekujur tubuhnya, namun dengan lambaian tangannya, dia dapat membunuh seorang kultivator di puncak alam abadi seperti menamparkan lalat. Pada saat ini, mata Wen Nansing terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan dia benar-benar bingung dan bertanya, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seperti ini? Dia sekarang tidak dapat mempercayai bahwa ada orang seperti itu di dunia surga dan manusia. Dia adalah kekuatan tempur tertinggi di dunia surga dan manusia, dia tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa terbunuh seketika hanya dengan ayunan kecil? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tanyakan pada Nansing dan dia tidak akan mengerti. Tuan Si kemudian menatap Wen Nansing dan berkata dengan tenang, "Apa? Kamu tampak tidak menerimanya." Setelah berkata demikian, Tuan Si mengepalkan kedua telapak tangannya pelan-pelan, dan Wen Nansing hanya merasakan suatu kekuatan lenyap dari tubuhnya seketika, lalu lubang berdarah di dadanya kembali normal. "Sekarang kamu sudah pulih, ayo bertarung lagi," kata Tuan Si. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Ketika Musa melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi sangat gembira. Dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang Chen Ping dibicarakan. Chen Ping, seseorang yang dapat menyelamatkan istrinya. Meskipun Musa sudah sekarat saat itu, semuanya terbayar karena ia dapat menyelamatkan istrinya. Wen Nansing menatap Tuan Si, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dia merasa bahwa Tuan Si sengaja mempermalukannya. Tidak ada seorang pun yang pernah mempermalukan saya seperti ini. Wen Nansing meraung, seluruh tubuhnya meliuk-liuk bagaikan binatang buas, dan dengan raungannya, seluruh tubuhnya terbungkus dalam api hitam. Aura mengerikan terus menyapu dirinya, tubuh dan jiwanya terbakar pada saat yang sama. Aura mengerikan itu terus menyebar ke segala arah, seolah-olah hendak menghancurkan seluruh dunia surga dan manusia. Pendeta Tao Uji dan yang lainnya semua mengerutkan kening ketika mereka melihat ini. Wen Nansing melotot ke arah Tuan Si lalu meninjunya.
Pukulan ini berisi seluruh kultivasinya sepanjang hidupnya. Kalau saja dia tadi menggunakan pukulan ini, Musa pasti sudah kalah sejak lama, dan Lin Chong beserta yang lain pasti sudah terbunuh sejak lama. Semua orang mundur dan melihat pemandangan yang mengerikan itu. Banyak pengikut sekte Huofen meninggal di sini karena mereka tidak punya waktu untuk mundur. Bahkan kakak beradik Wen Xing dan Wen Si pun diselimuti oleh aura mengerikan ini. Ayah, tidak peduli bagaimana mereka berteriak, Wen Nansing nampaknya tidak mendengarnya. Wen Nansing menjadi gila dan bahkan tidak peduli dengan anak-anaknya sendiri. Dia menyaksikan saudara kandungnya Wen Qing dan Wen Si mati di bawah aura mengerikan dari jiwanya yang membara. Tuan Si tersenyum tipis, matanya penuh penghinaan. Dengan lambaian tangan Tuan Si yang lembut, aura mengerikan itu pun menghilang lagi. Dada Wen Nansing seperti dihantam oleh suatu kekuatan lagi, dan sebuah lubang berdarah pun muncul. Wen Nansing berdiri di sana, menatap lubang berdarah di dadanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dunia kembali terdiam membisu. Wen Nansing dikalahkan lagi. Kenapa? Kenapa sih? Wen Nansing menangis. Wajahnya penuh ketidakpercayaan dan dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Sekte Huofen selalu menjadi sekte terbesar di alam surgawi, dan kekuatannya diakui tak terkalahkan di alam surgawi. Tapi kenapa tiba-tiba muncul Tuan Si? Dia bisa saja naik ke surga sejak lama, tetapi demi menikmati penyembahan dunia surgawi dan reputasinya yang tak tertandingi, dia enggan melakukannya. Namun pada akhirnya, bagaimana ini bisa menjadi hasilnya? Dari mana sebenarnya Tuan Si ini berasal? Aku bahkan tidak punya kemampuan untuk melawan di depannya. Wen Nansing putus asa. Keputusasaan itu bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Yang lebih putus asa dari Wen Nansing adalah orang-orang kuat yang tersisa dari sekte Huofen yang masih hidup. Mereka semua menatap kosong. Orang-orang ini semuanya berada di alam abadi dan mampu bertarung melawan Lin Chong dan yang lainnya. Melarikan di dalam benak para master sekte api ini, hanya ada satu pikiran saat ini. Lebih dari selusin master sekte Huofen tiba-tiba melarikan diri ke segala arah, melarikan diri secepat yang mereka bisa. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Chen Ping begitu saya melihatnya, saya akan mengikutinya. Lin Chong dan yang lainnya juga ingin mengejarnya. Namun Tuan Si baru saja mengangkat tangannya. Engah, lebih dari selusin master sekte Huofen dari segala arah meledak dan mati pada saat yang sama. Orang-orang ini tidak berlari ke arah yang sama, bahkan jarak pelarian mereka pun berbeda. Tetapi ketika Tuan Si dengan santai mengangkat tangannya, semuanya meledak dan mati pada saat yang sama. Tas penyimpanan orang-orang ini perlahan terbang kembali dan mendarat di depan Chen Ping. Untukmu, kata Tuan Si. Chen Ping ingin tertawa, tetapi menahannya dan menyimpan tas penyimpanannya. Lin Chong dan anak buahnya semuanya mati rasa. Mereka semua adalah kultivator yang telah mencapai alam transformasi abadi. Siapapun di antara mereka dapat mendominasi suatu area di alam surgawi. Terutama kelima penguasa domain itu. Sebagai penguasa wilayah surgawi, mereka bertanggung jawab atas 5 wilayah utama. Setiap kali mereka muncul, mereka dapat mengendalikan hidup dan mati para pembudidaya di setiap wilayah. Di mata para kultivator di dunia surgawi, mereka, para penguasa domain, adalah dewa dan penguasa. Namun sekarang, di hadapan Tuan Si, mereka bahkan bukan seekor semut pun. Wen Nansing menatap Master Sekte Huofen yang terbunuh dalam sekejap, dan dia tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Meskipun dia sekarang tidak mati, dia tidak ada bedanya dengan orang yang sudah mati. Tepat ketika Chen Ping, Lin Chong dan yang lainnya sangat gembira, tiba-tiba seluruh dunia surga dan manusia jatuh ke dalam kegelapan. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, dan aura mengerikan perlahan mendekat. Semua orang melihat bahwa di sana, peti mati perunggu benar-benar terbang perlahan. Dan di atas peti perunggu itu, ada seseorang yang duduk tegak. Ketika peti perunggu mendekat, Chen Ping mengenali pria itu dan ternyata adalah Wen Haotian.
Lin Chong dan yang lainnya menatap peti mati perunggu di depan mereka dan orang di atasnya. Mereka semua jatuh ke angkasa yang dalam. Sekalipun pihak lain tidak memberikan tekanan apapun, hanya tatapan biasa ini saja membuat mereka semua merasa seakan-akan hati mereka telah jatuh ke jurang tak berdasar. Ketakutan semacam itu tampaknya sudah bawaan. Hanya dengan melihat orang di peti mati perunggu itu, ketakutan di hatiku pun hilang. Kamu di sini. Tuan Si memandang Wen Haotian dan tersenyum tipis. Apa yang akan datang akan selalu datang. Wen Haotian juga tersenyum sedikit. Mereka berdua seperti teman lama.